Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel yang sengaja saya buat untuk saya bisa berbagi apapun itu yang saya ketahui yang berhubungan dengan musik, dengan seni atau dengan budaya pada umumnya. Dan semoga apapun yang saya sampaikan bisa memberi manfaat buat kita semua. Dan kali ini saya ingin berbicara tentang bakat dalam musik. Jadi seberapa besar pengaruh bakat itu bisa membuat seseorang sukses dalam belajar musik? Atau pertanyaannya, apakah bakat saja cukup? Apakah ada unsur lain seperti minat? Kemudian hubungan antara minat dengan bakat, bagaimana, itu nanti akan kita bahas. Jadi pertama saya ingin membahas dulu tentang apa itu bakat secara definitif. Dari pendapat-pendapat para ahli, itu saya bisa menangkap beberapa elemen penting tentang bakat. Bahwasanya di situ ada elemen yang bawaan. Jadi bakat itu merupakan bawaan dari seseorang sejak dia lahir, merupakan suatu anugerah begitu. Kemudian bakat itu adalah suatu kemampuan yang membuat seseorang tuh bisa melakukan sesuatu dengan lebih gampang dan lebih cepat. Kemudian elemen lain daripada bakat itu adalah bahwasanya bakat itu merupakan suatu potensi laten. Artinya suatu potensi yang tersembunyi dan mempunyai potensi untuk terus berkembang begitu. Kemudian macam-macam bakat seperti yang kita ketahui ada bakat verbal contohnya. Kalau bakat verbal itu bakat seseorang terhadap kemampuannya untuk konsep kata-kata dan kalimat dengan baik, itu bakat verbal. Kemudian ada bakat numerial. Maka numerial itu bakat seseorang yang berhubungan dengan kemampuannya tentang angka-angka, bakat matematik. Kemudian ada bakat skolastik. Bakat skolastik itu adalah suatu bakat tentang kemampuan seseorang dalam menganalisa sesuatu, bakat nalar begitu, atau bakat menghipotesis sesuatu masalah. Kemudian ada bakat-bakat lain seperti bakat mekanik misalnya, atau bakat seni. Ada seni tari, kemudian seni rupa, dan seni musik, dan banyak lagi jenis-jenis bakat yang lain. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bakat musik. Kalau kita hubungkan dengan pendapat para ahli tadi, bahwasanya bakat musik itu adalah suatu bakat yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Jadi orang yang berbakat itu, bakat itu sudah ada sejak dia dilahirkan, sudah merupakan bawaannya begitu. Kemudian bahwasanya bakat musik itu membuat dia menjadi lebih gampang dan lebih cepat untuk mempelajari musik. Nah, itu berhubungan dengan pendapat para ahli tadi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya bakat musik dari seseorang itu adalah merupakan suatu bakat yang terpendam, bakat yang tersembunyi dan mempunyai potensi untuk terus berkembang dan berkembang begitu. Jadi merupakan suatu bakat laten, suatu potensi laten dari seseorang. Jadi bisa berkembang atau tidak berkembangnya bakat seseorang itu tergantung kepada hal-hal yang berada di luar dirinya. Salah satunya adalah pertama pendidikan. Jadi bakat seseorang akan bisa berkembang dengan baik, misalnya bakat musik, kalau dia mendapat pendidikan yang tepat, metode yang tepat, atau guru yang tepat, sehingga dia bisa mengembangkan bakatnya sedemikian rupa menjadi bakat suatu hal yang luar biasa. Makanya kita sering melihat ada anak-anak kecil yang bisa bermain musik secara ajaib begitu. Jadi mereka merupakan anak berbakat besar, kemudian dia mendapat pendidikan yang tepat, mendapat metode yang tepat dari seorang guru yang tahu tentang metode-metode musik, maka lahirlah seorang anak yang luar biasa di dalam bermain musik. Kemudian bakat ini juga berkembang karena faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi juga terhadap perkembangan bakat seseorang.
Kalau dia didukung oleh suatu lingkungan yang tepat, lingkungan yang bagus, yang mendorong terhadap perkembangan bakatnya, dia mendapat referensi yang kaya terhadap bidang yang dia bakati itu, dalam hal ini bidang musik, maka dia akan sangat mendorong untuk terhadap perkembangan bakat dia tersebut. Kemudian adalah tentang faktor fisik. Jadi seseorang yang mempunyai fisik yang ideal, itu umpamanya tentang pemain biola misalnya. Seandainya dia mempunyai satu fisik yang bagus, jari-jari yang panjang-panjang, jari yang lentur dan kuat, itu dia akan memperoleh suatu keuntungan untuk bisa mendorong bakatnya bisa menjadi lebih baik. Kemudian juga saraf-saraf motoriknya berfungsi dengan bagus, itu akan sangat mendorong terhadap perkembangan bakat yang dia punya. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa membuat bakat ini bisa berkembang dengan bagus adalah faktor motivasi atau minat seseorang. Jadi makin besar motivasi seseorang dan minat seseorang, apalagi didukung oleh tadi pendidikan, kemudian lingkungan dan fisik yang ideal, maka akan berkembanglah bakat dia itu sedemikian rupa menjadi suatu hal yang menjadi luar biasa begitu. Nah, saya ingin membahas tentang masalah minat, karena minat ini adalah sesuatu yang sering diadu orang dengan bakat. Dalam artian begini, banyak pertanyaan-pertanyaan itu, minat dengan bakat itu perbedaannya apa? Satu, yang kedua, apakah seseorang yang berbakat tapi tanpa minat bisa berkembang? Atau pertanyaan sebaliknya, apakah orang yang tidak berbakat tetapi dia punya minat yang besar, apakah dia bisa berhasil dalam suatu pembelajaran alat musik? Begitu. Jadi perbedaan antara minat dan bakat ini, pertama adalah tadi kita sudah singgung bahwasanya bakat itu merupakan suatu hal yang sudah ada semenjak dia dilahirkan. Maksudnya itu merupakan suatu bawaan, sesuatu yang merupakan bonus terhadap kelebihannya sebagai seorang manusia begitu. Kemudian kalau minat itu adanya belakangan, dia ada sejalan dengan tumbuh kembang seseorang. Artinya dia itu tumbuh harus distimulus dulu, harus dirangsang dulu oleh suatu hal atau oleh orang lain, baru bisa ada minat itu muncul begitu. Jadi dia tidak ada semenjak orang itu lahir, tapi adanya belakangan. Nah, sekarang hubungan antara minat dengan bakat itu apa? Yang jelas adalah bakat itu tidak akan bisa berkembang tanpa diiringi dengan minat. Itu suatu hal yang perlu dicatat, bahwasanya bakat saja itu tidak akan bisa berkembang tanpa diiringi dengan minat. Justru kadang-kadang sering orang yang punya bakat yang besar itu terjebak menjadi bumerang, justru bahwasanya dia tidak bisa berkembang. Karena tadi kan telah kita terangkan bahwasanya bakat itu membuat seseorang itu bisa dengan gampang dan dengan cepat mempelajari sesuatu. Jadi sering orang kehilangan suatu unsur di situ, yaitu unsur perjuangan begitu. Akhirnya dia menganggap sepele, menganggap remeh, tidak mau bekerja keras karena dia merasa dia sudah bisa mempelajari tanpa berusaha keras. Nah, sekarang ada suatu pertanyaan yang sangat menarik tentang minat dan bakat ini, yaitu apakah seseorang yang tidak mempunyai bakat yang besar tapi dia mempunyai minat yang luar biasa, itu bisa mencapai hasil maksimal terhadap pembelajaran sebuah alat musik? Atau pertanyaan singkatnya gini, apakah minat itu bisa mengalahkan bakat? Begitu. Jadi kalau menurut saya sih ada dua jawaban di sini. Pertama, iya, bisa. Jadi intinya seseorang yang mempunyai minat yang besar terhadap musik, kemudian dia berada pada suatu lingkungan yang mendukung terhadap minatnya tersebut, dia mendapat suatu metode pendidikan yang bagus, dengan metode yang bagus, kemudian secara fisik dia juga ideal, kemudian minat dia yang besar, motivasi yang besar untuk mempelajari hal tersebut, itu besar kemungkinan dia bisa akan mencapai level yang bagus di dalam pembelajaran suatu alat musik. Jadi dalam hal ini akhirnya memang kita harus kembali kepada suatu kenyataan bahwasanya
uh, musik ini kan tentang rasa. Itu orang-orang yang mempunyai bakat yang lebih besar itu memang akhirnya punya suatu keunggulan dalam hal rasa dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu mempunyai bakat. Walaupun dalam skill mereka seimbang, atau mungkin malah dalam skill orang-orang yang tidak terlalu berbakat ini punya kelebihan, tetapi akhirnya dalam masalah rasa itu akhirnya terdapat perbedaan di situ. Kemudian ada satu hal yang perlu kita harus lebih hati-hati ketika kita memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia itu mempunyai bakat musik atau tidak. Karena kalau misalnya terjadi suatu kesalahan penilaian atau penilaian yang tidak akurat, itu bisa memutus suatu harapan seseorang atau bahkan memutus masa depannya yang seharusnya bisa dia peroleh karena kesalahan penilaian kita. Jadi ada beberapa kasus dan biasa terjadi dalam kalangan umum. Misalnya seseorang itu tidak bisa bernyanyi dengan bagus atau suaranya sumbang, itu orang langsung mengambil keputusan bahwasanya dia tidak mempunyai bakat musik. Padahal belum tentu seperti itu. Ada beberapa kasus, beberapa figur-figur cemerlang dalam dunia musik yang saya kenal, itu dia tidak bisa bernyanyi dengan bagus, suaranya sumbang. Secara sepintas kita lihat itu sama sekali tidak punya bakat musik, tapi ketika dia berkarya atau dia bermain musik itu sungguh luar biasa dan dalam begitu. Jadi memang memberikan penilaian terhadap seseorang ini berbakat atau tidak itu kita memang harus lebih hati-hati, karena itu akan sangat menentukan tentang bagaimana kelanjutan daripada anak tersebut nantinya. Nah, itulah tadi pembahasan saya tentang bakat, bagaimana bakat itu perannya terhadap seseorang yang ingin belajar musik, kemudian minat itu apa, hubungannya dengan bakat apa, dan semoga apapun yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi saya membuka ruang diskusi. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin berdiskusi dan bertanya, silahkan di ruang komen, dan pasti itu akan juga bermanfaat buat saya. Demikian saja kali ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.